Halo semuanya teman-temanku Libra, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia. Tetap semangat dan optimis ya menjalani hidup ini apapun situasi dan kondisinya. Seberapa mudah dan sulit jalannya, kamu harus yakin bahwa semesta akan selalu ada di setiap langkah kamu ya. Oke, teman-teman, ini adalah general reading, love reading, timeless reading. Tidak ada batas waktunya. Kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, energinya masih bisa sesuai dengan energi kalian. Dan semoga apapun yang menjadi pertanyaan kalian di dalam kehidupan ini dan belum menemukan jawabannya, mungkin lewat Kak Tere kalian bisa menemukannya ya. Tema yang akan Kak Tere bawakan pada kesempatan kali ini adalah karma seseorang yang telah meninggalkan kalian ya, dengan penjelasan atau tanpa penjelasan. Oke, ya, perlu Kak Tere disclaimer bahwa readingan ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi kepada kalangan luas yang berzodiak Libra. Haraplah mengerti dan memahami dengan baik ya. Dengarkan video ini dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Ambil yang bermanfaat, buang yang negatifnya ya. Teman-temanku, jika kalian ingin request ya tema yang ingin Kak Tere bahas ya, kalian bisa klik link video di kolom deskripsi ya. Kalian bisa, nanti ada kolom pesannya, kalian tulis Kak minta request reading dengan tema ini gitu, nanti Kak Tere akan buatkan buat kalian ya. Bagi kalian yang ingin dan membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere Wijaya, kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah tersedia di story YouTube channel ini. Kalian boleh kok tanya tarifnya itu berapa gitu ya, nggak dimarahin gitu ya, silahkan. Jika memang tarifnya sesuai dan worth it bagi kalian ya, it's okay gitu ya, silakan hubungi kakak kembali gitu ya untuk tanya slot tersedia ya, karena tiap harinya akan berbeda. Kadangkala nggak setiap hari Kak Tere ya menerima jasa personal reading ya, karena ada kesibukan pekerjaan yang lain. Terima kasih semuanya. Langsung ya masuk dalam readingan. Karma seseorang yang telah meninggalkan zodiak Libra. Wow. Karma seseorang yang telah meninggalkan zodiak Libra. Karma seseorang yang telah meninggalkan zodiak Libra. Kenapa kartunya nggak mau keluar ya? Karma seseorang yang telah meninggalkan zodiak Libra. Ya, energinya kurang bagus, makanya kartunya sulit untuk keluar ya. Oke. Teman-temanku, ada 10 kartu di sini. Semoga apapun yang Kak Tere sampaikan, Kak Tere melihat dari sisi yang positif, walaupun energi seseorang ini sedang tidak baik-baik aja atau cenderung ke arah toksik ya. Kita akan mulai dari kartu yang pertama, kita akan lihat ya. Saat ini dia lagi overthinking, hatinya gelisah, tidak tenang, banyak sekali pikiran, banyak sekali kegundahan dalam hatinya gitu ya. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa harus terjadi seperti ini, dan kenapa harus terjadi seperti itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dia temukan jawabannya, karena dia selalu mencari jawaban itu di luar dirinya, padahal semua jawaban itu dia bisa temukan di dalam dirinya sendiri ya. Orang ini energinya penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidakyakinan gitu ya, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang-orang di sekitarnya.
karena dia sedang dikelilingi ya oleh energi yang toksik atau energi yang gelap, di mana orang-orang di sekitarnya pun juga ada attention yang tidak baik, seperti ingin memanfaatkan, seperti ingin membelenggu dia dengan hal-hal yang tidak baik di sini. Tetapi aku melihat bahwa ini juga hanya bisa mempengaruhi ya. Ini sesungguhnya tidak bisa terjadi, karena ketika orang ini sudah bisa mengambil sikap gitu ya, sudah bisa lebih dewasa ya, dia akan bisa menghindari ya. Jadi energi toksik, energi gelap ini tidak harus dia rasakan atau tidak harus dia hadapi ketika dia bisa mengambil kontrol pada dirinya sendiri. Ketika dia masih memberikan kontrol pada orang-orang di sekitarnya, pada kehidupan, ya maka dia akan terus dipermainkan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh kehidupan dia sendiri ya di sini. Ini semua tergantung sama orang ini sebetulnya. Ya sama aja dengan kamu gitu ya. Kalau kamu di sini selalu memberikan kontrol kamu ya atas diri kamu kepada orang lain, entah kepada pasangan, sahabat, keluarga, atau saudara, atau pada kehidupan kamu sendiri, maka kamu akan terus dipermainkan oleh mereka dan dipermainkan oleh kehidupan ini. Ya, ini adalah pesan sesungguhnya bagi kita semua ya, yang selalu harus belajar gitu ya. Jauh lebih baik. Seperti yang Kak Tere katakan, seseorang ini harus ditempa ya untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi versi terbaiknya. Karena orang ini membutuhkan itu, membutuhkan proses ini. Dan aku harap untuk kalian tidak memberikan tekanan-tekanan yang lain gitu ya. Misalnya kalian tiba-tiba menghubungi dia, datang kembali kepada dia, kirim teks ke dia, dan itu yang akan membuat dia terus merasa tergantung ya, atau merasa manja di sini. Dan aku lihat dari hubungan kalian bersama dengan orang ini, sebagai apapun statusnya, kalian selalu memanjakan dia dengan selalu menuruti apapun yang menjadi keinginan dia gitu, selalu ingin membahagiakan dia, dan akhirnya dia tidak belajar untuk bagaimana sih cara untuk membahagiakan kamu di sini. Dia tidak ada pikiran gitu untuk juga memberikan hal yang sama terhadap diri kamu dalam suatu hubungan di masa lalu. Dan semesta tidak ingin orang ini seperti itu terus gitu ya. Walaupun kalian sudah berpisah, semesta ingin orang ini juga bisa menghargai, setidaknya menghargai pasangannya, menghargai orang yang sudah hadir dalam hidupnya di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini terlihat ya bahwa langkah kehidupan orang ini tidak mudah ya, lagi berat, lagi seperti menapaki sebuah perjalanan yang panjang, dan itu penuh dengan perasaan atau energi yang dingin gitu. Jadi orang ini lagi merasakan kesendirian dalam hidupnya. Walaupun dia memiliki teman banyak, walaupun dia masih sering nongkrong, walaupun dia masih sering memiliki pasangan, sering foto, memamerkan kemesraan di sini, tapi hatinya ya, jiwanya lagi gersang di sini, lagi berat. Karena apa? Karena dia selalu mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan, kebahagiaan itu tidak dari luar dirinya, sehingga jiwanya membutuhkan dia hadir di dalam diri dia sendiri ya. Dan orang ini akan belajar kok ya, dimana proses penempaan semesta atau proses karma ini juga akan men-trigger gitu ya, menyembuhkan atau bisa dikatakan mendewasakan sisi emosional dia yang berlebihan, sifat kasar dia yang tidak baik gitu ya, memperlakukan orang lain seenaknya sendiri atau memaksakan kehendak di sini. Keras kepala juga, semua harus dihancurkan, semua harus diperbarui dan diupgrade untuk menjadi jiwa yang lebih dewasa, untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan istimewa ya. Di sini adalah proses pembelajaran dan pembentukan dia kembali di sini untuk menjadi versi terbaiknya. Oke.
Dimana aku juga melihat gitu ya, orang ini ya akan selalu kembali kepada diri kamu jika memang ikatan jodoh dan karmanya masih ada, ya. Kamu tidak perlu khawatir gitu, tidak perlu menanti dan menunggu juga, buat apa, ngapain gitu ya. Karena proses jiwa ini, proses pembelajaran ini juga tidak memakan waktu yang sebentar ataupun lama. Lama atau sebentarnya itu tergantung pada energi dia yang bisa mengikuti pola pelajaran ini dengan baik atau enggak gitu ya. Di sini aku lihat gitu ya, di mana hubungan kalian juga adalah hubungan yang sebetulnya toksik atau tidak sehat. Ada kebucinan dalam di antara kalian, entah kamunya atau dianya. Ini yang membuat seseorang ini terlalu dimanjakan, terlalu dimudahkan segala sesuatunya, dan itu yang tidak membuat dia belajar untuk menjadi dewasa dalam sebuah hubungan. Dan aku rasa orang ini masih seringkali mendevosikan kamu di sini, masih seringkali mengingat atau merindukan kamu di sini. Tetapi janganlah terlalu senang, karena ini hanya ada di dalam energi dia gitu ya. Jadi dia tidak akan teks kamu, tidak akan call kamu dalam waktu yang dekat. Dan jika kamu ingin mengetahui apakah dia masih memiliki perasaan dengan kamu, masih memiliki ingatan dengan kamu, ya masih. Ya, dimana ini sangat berkaitan dengan apa yang kamu sudah berikan dalam bentuk keamanan, kenyamanan bagi dia, yang tidak dia dapatkan dari orang lain gitu ya, wanita atau pria lain di sini. Dan hal itu yang menjadikan dia semakin ego gitu ya, semakin menomorsatukan dirinya dan menomorduakan yang lainnya gitu ya, seperti tidak bisa menghargai orang lain. Sudah terbiasa, ya aku orang yang akan selalu diberi, aku adalah orang yang selalu akan dimudahkan gitu oleh orang lain gitu. Ketika aku bisa memikat dia atau membuat dia jatuh cinta atau jatuh dalam pelukanku. Orang ini ada seperti kesombongan, seperti arogansi seperti itu. Ya, dia menganggap subjeknya atau objeknya tuh ya dia sendiri gitu. Walaupun pasangan sudah berjuang setengah mati, ya dia akan terus melihat ya betapa luar biasanya, istimewanya aku. Ada kesombongan seperti itu, dan itu tidak baik ya. Oke, di kartu selanjutnya, orang ini adalah seseorang yang memiliki energi manipulatif. Orang ini adalah seseorang yang bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk sebuah ambisi dia. Ya, itu entah ini ambisi yang baik atau ambisi yang tidak baik. Karena begini teman-teman, tidak semua ambisi itu tidak baik ya. Ambisi yang pada kadar yang cukup akan membawa seseorang mencapai kesuksesan dalam hidup. Dan aku rasa ambisi orang ini terlalu berlebihan, sehingga dia berani untuk melakukan berbagai cara ya, walaupun dia sakit, luka, nggak apa-apa. Yang penting apapun attention dia, keinginan dia tuh bisa terwujud ya, it's okay. Itu dia akan jadi sebut sebagai pengorbanan, dan dia akan lebih mudah membuat pengorbanan untuk dirinya sendiri daripada memberikan pengorbanan itu ya pada orang yang sudah berjuang memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi orang ini pantas untuk belajar di dalam perjalanan jiwa dalam kehidupan ini. Pantaslah ditempa oleh semesta ya, pantas ditegur oleh semesta. Di mana banyak hal yang tersembunyi. Orang ini adalah orang yang sangat introvert. Tidak banyak hal yang kamu ketahui dari orang ini. Walaupun kamu tahu sisi buruknya, tetapi kamu tidak pernah tahu apa yang menjadi attention dia yang sesungguhnya. Orang ini mudah sekali berubah ya, hari ini baik gitu ya, besok sudah berubah lagi. Apapun yang dikatakannya seperti orang yang pelin-pelan gitu, tidak bisa dipegang omongannya. Itu adalah sisi orang yang belum dewasa. Orang yang sudah dewasa adalah orang yang bisa memegang ucapannya ya. Kalau sudah A ya A, B ya B gitu ya. Di sini dengan penuh tanggung jawab. Dan orang ini, aku rasa orang seperti ini belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apalagi mau bertanggung jawab terhadap diri kamu ya.
Berapapun usia orang ini harus belajar untuk menjadi seseorang yang terbuka, bukan hanya secara pikiran aja, bukan secara wawasan, tetapi juga hati di sini. Karena orang ini juga tidak mudah membuka hati. Dia menganggap pasangan ya pasangan aja gitu ya. Dia adalah seseorang yang selalu mengedepankan privasi diri, dan ini juga harus di-upgrade ya. Kalau sudah punya pasangan ya privasi ya boleh, tapi ya tidak semuanya harus ditutup-tutupi gitu ya, karena banyak sekali hal yang Kak Tere rasakan di sini ini tentang juga perselingkuhan gitu ya. Dia suka menyembunyikan cinta yang lain dari cinta yang sudah ada bersama dengan dia, ya mungkin itu kamu gitu ya. Orang ini juga punya banyak selingkuhan atau TTM atau apapun di sini, dan kamu tidak bisa memprediksi orang seperti ini ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ya terlihat ya bahwa orang ini sesungguhnya memiliki attention yang baik gitu ya, tetapi untuk dirinya sendiri gitu, tetapi dia belum bisa memberikan attention yang baik juga kepada orang lain, dimana dia harus belajar untuk menjadi versi terbaiknya ini ya. Seseorang ini adalah seseorang yang ramah sekali. Dia bisa mudah akrab dengan orang lain, dan itu yang mungkin membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu merasa aman dan nyaman saat pertama kali bertemu dia, dan ya akhirnya kalian memutuskan untuk menjadi pasangan dari seseorang ini. Banyak hal-hal yang positif gitu yang kalian lihat, dan sesungguhnya itu hanyalah sebuah apa ya, aku bilang kedok ya, ya bisa juga, tetapi ya itu adalah ciri khas dia gitu saat berada di lingkungan sosial, dan itu adalah sebuah kewajaran sebetulnya ya. Tidak bisa mempresentasikan seseorang ini jauh lebih dalam atau jauh lebih luas lagi ya. Oke, dimana ini tentang sebuah pilihan, dia selalu dihadapkan pada sebuah pilihan, dan dia selalu menginginkan yang terbaik gitu ya. Ketika sudah ada yang baik, dia melihat ada potensi orang tersebut bisa jauh lebih baik dari diri kamu sebagai pasangannya, misalnya contohnya seperti itu, ya dia akan ke arah sana, ke arah yang jauh lebih baik menurut persepsi dia ya. Walaupun pada akhirnya nanti sudah dijalani jadi selingkuhan atau jadi teman dekat, teman mesra, ya dia tidak jauh lebih baik dari pasangannya, dia tidak akan pernah menyesal, karena itu dianggap sebagai ya sudah gitu, sebagai ya kewajaran bahwa oh ternyata kalau sudah dijalani ya nggak baik, ya sudah dia akan tinggalkan dan dia akan cari yang lebih baik lagi. Jadi orangnya adalah seseorang tidak pernah puas dan selalu mencari yang terbaik atau yang sempurna, padahal yang sempurna adalah hal yang kamu lihat sebagai ketidaksempurnaan itu sendiri ya. Oke, kita akan 4 kartu ya teman-teman untuk klarifikasinya. Soalnya videonya juga sudah lebih dari 15 menit ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke teman-teman, iya dia masih dia tahu ya bahwa sampai hari ini orang yang terbaik, orang yang pantas untuk dia perjuangkan dan miliki adalah diri kamu. Dia tahu itu, tetapi untuk attentionnya, untuk proses mencapai kamu di sini itu masih butuh waktu gitu ya, karena dia sedang dalam proses penempaan atau pembelajaran hidup. Pokoknya dia itu sudah tahulah siapa yang harus dia pilih gitu ya. Tapi di sini jangan terlalu berharap untuk kalian semua, karena ini adalah energi yang sangat general. Jika kalian ingin mengetahui ya atau enggak gitu ya, kalian menjadi divine feminim atau seseorang yang sudah dia yakini, sudah dia devosikan, silakan lakukan personal reading saja ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini dia adalah seseorang yang selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang, mungkin ini mungkin ini berkaitan dengan luka dan trauma dari diri dia dari masa lalu atau masa kecil gitu ya, atau ini berkaitan dengan pola asuh yang
menjadikan doktrin atau pandangan persepsi bahwa dia selalu akan mencari yang terbaik dalam hidupnya. Karena di sini orang ini sepertinya itu adalah bentuk sisi defensif dari orang ini untuk tidak terluka kembali, untuk tidak kecewa kembali, karena aku rasa banyak trauma dan luka yang semoga dengan proses transformasi ini atau proses karma ini bisa menyembuhkan segala luka dan traumanya ya. Di sini kita aminkan aja, kita harapkan seperti itu ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini terlihat bahwa dia pun bukan orang yang sempurna sesungguhnya. Maka dia selalu mencari yang sempurna, mencari yang terbaik. Karena dia pernah terluka, karena dia pernah kecewa sedalam itu yang tidak kamu ketahui gitu ya, yang dia simpan baik-baik sampai mungkin dia lupa punya luka dan trauma itu karena dia terlalu menguburnya atau memendamnya terlalu dalam sekali, sehingga alam bawah sadarnya sangat menyimpan itu dan menjadikan dia terlihat sebagai seseorang yang sangat defensif. Jadi sisi pertumbuhannya itu kerdil ya, tidak berkembang, tetapi sisi defensifnya yang jauh lebih berkembang. Dan ini yang menandakan bahwa seseorang ini sangat takut sebetulnya untuk kecewa, untuk terluka, untuk merasa tidak pantas ya. Karena banyak hal yang terjadi dan sudah terjadi dalam hidupnya. Orang ini sangat menjaga dirinya, sangat baik tentunya. Dan ini yang membuat orang ini mudah sekali untuk melepaskan yang seharusnya sudah yang seharusnya itu jangan dilepaskan gitu. Dia adalah seseorang yang mudah melepaskan yang terbaik gitu di hadapannya gitu ya. Itu ada selalu mencari kesempurnaan, selalu mencari yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga ketika ada yang terbaik pun dia pun akan mudah melepaskannya karena persepsi dan cara pikir dia, cara memandang dia itu agak sedikit kacau gitu ya, belum menemukan pakemnya, belum menemukan titik fokusnya, akan selalu seperti itu. Dan pola yang dia sudah jalani selama ini akan selalu sama. Maka semesta akan membantu dia dalam proses karma yang sedang dia jalani saat ini untuk tidak menjadi orang seperti itu. Memiliki keyakinan gitu. Intinya seperti itu. Oke, teman-temanku zodiak Libra, inilah readingannya, semoga berkenan, bisa diterima dengan baik. Salam bahagia dari Kak Tere and bye bye.